Baik, ini kisi-kisinya. Ini tidak saya berikan di GC, saya hanya tunjukkan sekilas. Jadi ada materi yang awal, daya hantar listrik. Daya hantar ini ada 5 soal. Soal yang nomor 1 menjelaskan penyebab larutan menghantarkan listrik. Soal kedua membedakan elektrolit non-elektrolit. Kemudian nomor 3 reaksi ionisasi, berarti diuraikan ion-ionnya positif dan negatifnya. Yang keempat, larutan elektrolit non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada larutan misalnya garam dalam kehidupan sehari-hari, kan ada garam, alkohol, ada glukosa, gula. Kemudian siswa dapat mengurutkan kekuatan daya hantar listrik. Berarti nanti misalnya mengurutkan dari yang non-elektrolit sampai yang elektrolit terkuat. Berarti nanti pilihnya non-elektrolit, elektrolit lemah, kemudian yang elektrolit kuat. Nomor 6, tentang redoks. Menentukan pernyataan yang benar tentang redoks. Berarti misalnya bisa saja soalnya berikut ini yang benar mengenai reaksi oksidasi. Kan ada perbedaan pengertian oksidasi dan reduksi ya. Kemudian nomor 7, menentukan oksidator reduktor. Menentukan biloks tertinggi dari suatu unsur. Menyimpulkan reaksi yang termasuk redoks. Yang termasuk redoks berarti dalam persamaan reaksi itu terdapat unsur yang mengalami kenaikan, ada juga unsur yang mengalami penurunan. Kalau hanya ada unsur yang mengalami kenaikan, tetapi tidak ada unsur yang mengalami penurunan, tidak bisa disebut redoks. Redoks itu harus lengkap. Ada yang oksidasi, ada yang reduksi. Tata nama, kemudian tata nama ini hanya 2 soal, nomor 10 dan 11. Tata nama kan lumayan banyak ya hafalannya. Nah, makanya ini hanya 2 soal saja. Kemudian diberikan wacana proses pembentukan suatu senyawa. Siswa dapat menganalisis persamaan reaksi yang tepat. Jadi dari literasi, wacana berarti ada literasinya, mungkin 1 paragraf, kemudian menganalisis persamaan reaksinya. Kemudian hukum dasar ini ada 3 soal. Hukum dasar yang dipelajari kan ada 5 ya, hukum Dalton, hukum Dalton, Prost, Avogadro, Gay-Lussac, Lavoisier ya. Lavoisier yang pertama. Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Ini yang keluar nanti 3 soal. Kemudian menentukan ARMR. Nah, ini dari nomor 16 ini ARMR sampai nomor 30. Berarti ada 15 soal ini yang konsep mol dan stoikiometri. Lumayan banyak ya konsep mol dan stoikiometri. Jadi perhitungan-perhitungan dan rumusnya ini harus diingat lagi. 15 soal ini khusus konsep mol dan stoikiometri. Ini ada menghitung MR, menghitung massa gas dari volume yang diketahui, menghitung jumlah partikel berarti dari mol, menghitung molaritas, kemudian fraksi mol, kemudian menentukan molaritas jika diketahui disajikan kadar, menghitung massa suatu campuran. Disajikan massa suatu campuran. Massa unsur pada senyawa, siswa dapat menghitung kadar senyawa dalam campuran. Kadar senyawa ya misalnya kadarnya N dalam urea, itu contoh. Atau misalnya kadarnya besi di dalam campuran suatu senyawa yang ada logam besi dan ada logam-logam yang lain. Kemudian menentukan rumus empiris dan molekul, tapi ini jika misalnya CHO, C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa. Jadi kalau sudah disetarakan, nanti bisa ditentukan CH dan O-nya. Nanti di latihan soal, kisi-kisi ini semuanya ada di latihan soal ya.
Ada contoh-contohnya. Kemudian menghitung reaksi pembatas, persamaan reaksi, kemudian nanti reaksi pembatas, yang terakhir ini senyawa hidrat. Baik, kita lihat latihan soalnya. Latihan soal yang sudah saya share di GC. Ini ya. Ini latihan soal yang saya share ini sebenarnya ini soal PAT sekitar 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu itu masih ada esai. Masih ada esai 3 soal. Kemudian pilihan gandanya itu dulu masih sampai 40 ya. Kalau besok kalian hanya 30 soal pilihan ganda tanpa esai. Waktunya juga 90 menit. Kalau yang dulu 120 menit. Kalian belajar dari sini ya bisa lah mencangkup dari 30 soal yang besok. Jadi kan paling kan hanya diganti senyawanya, diganti angka-angkanya, rumus kimianya, persamaan reaksinya, seperti itu ya. Sama dipelajari lagi soal-soal ulangan yang sudah pernah, latihan-latihan soal yang sering saya share. Kan setiap mau ulangan saya selalu share latihan soal, yaitu dipelajari juga. Pertama pelajari yang ini, latihan soal PAT ini. Kemudian ditambah latihan-latihan soal yang per PH itu. Biar semakin mantap ya. Meskipun di ini saja, di latihan soal ini sudah merangkum semuanya. Soal nomor 1, mari kita lihat ya. Suatu larutan dapat menghantarkan listrik karena mengandung. Nah, soal ini selalu muncul di soal ya, di PAT. Ini jawabannya adalah karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Ini selalu ada soal ini. Kalian silakan ini ya, bikin catatan sendiri ya, apa yang saya bahas ya. Nomor 2. Berikut data hasil pengujian terhadap beberapa limbah beserta derajat pengionan. Nah, ini tidak usah bingung apa itu derajat pengionan. Nah, jadi kalau elektrolit kuat, itu derajat pengionannya 1. Kalau non-elektrolit, derajat pengionan ini lambangnya alfa. Kalau non-elektrolit derajat pengionannya 0. Nah, kalau elektrolit lemah berarti 0,00 sekian. Ini di sini ada 0,001 berarti elektrolit lemah. Kalau elektrolit kuat kan 1. Ya misalnya derajat pengionannya 0,9, yaitu berarti bisa masuk elektrolit kuat juga. Pasangan air limbah yang bersifat elektrolit kuat dan non, yang elektrolit kuat. Jadi selain lihat derajat pengionan, lihat juga nyala lampu dan elektrode. Nyala lampu, kalau yang elektrolit kuat pasti nyala lampunya terang, elektrodenya banyak gelembung. Berarti ini yang elektrolit kuat yang K. Kemudian yang non-elektrolit kuat berarti non-elektrolit. Nyala lampu mati, elektrode tidak ada gelembung, derajat pengionannya 0. Jawabannya berarti yang non ini yang M dan N. Berarti K dan M atau K dan N. Yang B ya. Sambil kalian ingat-ingat lagi ya. Kalau ada yang bingung langsung ditanyakan. Nah, nomor 3. Diketahui senyawa-senyawa berikut. Ada C6H12O6, NaCl, KCl, C3COOH, NH3. Urutan daya hantar listrik dari yang paling kecil ke yang paling besar. Yang paling kecil berarti yang non-elektrolit. Yang paling besar berarti yang elektrolit kuat. Nah, di sini elektrolit kuatnya ada 2, ada NaCl, ada KCl. Tetapi yang NaCl-nya 1 molar, KCl 0,5. Berarti yang NaCl lebih tinggi. Berarti NaCl ini yang paling belakang, nomor 2. Setelah NaCl, di belakangnya NaCl ada KCl. Nah, berarti optionnya ini kemungkinannya jawabannya yang E ya. Ini yang nomor 2-nya terakhir, kemudian sebelum nomor 2 dan nomor 3. Yang non ini nomor 1, glukosa.
Nah, ini berarti jawabannya E benar. Kemudian NH3 itu basa lemah, konsentrasi 0,25, CH3COOH asam lemah. Ini konsentrasinya 0,5 molar. Nomor 4, senyawa berikut yang tergolong senyawa kovalen dan menghantarkan listrik. Kovalen itu berarti unsurnya non-logam dan non-logam. Yang ada logamnya pasti salah, berarti yang B pasti salah. Karena yang B ada logamnya. Yang E pasti salah, NaCl ada logamnya. NaCl, kemudian ini tadi MgCl2, itu berarti senyawa ion. Senyawa kovalennya berarti ada A, C, dan D. Yang A HCl, yang C urea. CONH2 dua kali, urea. Urea adalah non-elektrolit. Yang D, C2H5OH berarti alkohol atau etanol. Etanol berarti non-elektrolit. Jadi yang menghantarkan listrik ini yang HCl. Nomor 5. Nah, ini yang contoh nomor 5 ini contoh yang ada literasinya ya, ada bacaannya. Tapi soalnya tidak sulit, hanya saja ada bacaannya atau literasinya mungkin sekitar 1 paragraf. Percobaan berikut digunakan untuk menguji kristal kalium bromid atau kalium bromida KBr. Kristal KBr dimasukkan dalam gelas kimia dan alat uji elektrolit dimasukkan ke dalamnya. Ternyata lampu tidak menyala. Kemudian ditambahkan air suling ke dalam gelas kimia tersebut. Kemudian diaduk sampai KBr larut. Ketika diuji dengan alat uji elektrolit, maka lampu menyala. Pernyataan yang benar mengenai fakta ini adalah KBr berarti senyawa ion. Ini yang percobaan pertama dimasukkan ke gelas kimia, dicelupkan alat uji elektrolit, kenapa tidak menyala padahal senyawa ion? Karena masih dalam bentuk padatan. Senyawa ion dalam bentuk padatan kan tidak menghantarkan listrik. Setelah dilarutkan, barulah ion-ionnya kan terurai di dalam air. Ion positif, ion negatifnya terurai di dalam air, barulah ini menjadi menghantarkan listrik. Jadi ion-ionnya KBr, senyawa ion berarti muatan positif dan negatifnya. Ini jawabannya yang B. Ion-ion dengan muatan berlawanan bebas bergerak dalam larutan ketika KBr larut. Nah, ini kenapa jawabannya bukan B dan C. B dan C juga ada kata-kata ion-ion bergerak. Tetapi di sini kan dikatakan ion-ion logam. Sedangkan senyawa ion itu terdiri dari ionnya logam dan non-logam. Jadi tidak hanya logam saja. Ya, kalau logam saja berarti senyawa logam. Sedangkan ini kan KBr senyawa ion. Nomor 6, pernyataan yang benar tentang reaksi oksidasi. Kan pengertian oksidasi dan reduksi ada 3 atau 4 perbedaan ya. 4 perbedaan itu kalau ditambah yang hidrogen. Oksidasi berarti kenaikan biloks, penangkapan oksigen, pelepasan elektron. Yang reduksi berarti kebalikannya. Reduksi berarti pelepasan oksigen, penerimaan atau penangkapan elektron, penurunan bilangan oksidasi atau penurunan biloks. Yang benar tentang oksidasi berarti yang penerimaan oksigen. Kemudian nomor 7, bilangan oksidasi atom Mn pada ion MnO4-. Nah, ini ada muatan totalnya min. Kalau tidak ada muatannya, berarti totalnya harus 0. Kalau ini ada totalnya -1 ya, karena ada muatannya -1. Diingat lagi biloks ya. Bilangan oksidasi atau biloksnya O
pada umumnya kan min 2 ya. Bisa tulis bawahnya. Kalau O-nya min 2, berarti MN-nya O-nya min 2. Min 2 dikali 4, min 8. Min 8 ditambah berapa sama dengan min 1. Berarti plus 7. Ini ya, MN-nya plus 7. Jadi untuk menentukan bilox, kalau ada logam, logamnya ditulis dulu biloxnya. Nanti yang non logam kan sisanya. Kayak misalnya NaCl, Na-nya dulu, Na itu plus 1. Karena Na golongan 1A, maka plus 1. Cl-nya min 1. Tapi karena ini Mn ini kan golongan B. Nah, kalau golongan B kan tidak pasti seperti golongan A. Kalau golongan A, biloxnya ya mengikuti golongan 2A biloxnya plus 2, golongan 1A plus 1. Kalau Mn ini golongan B. Nah, yang ini kan lebih umum adalah O. O pada umumnya min 2, maka biloxnya O dulu yang dihitung. Biloxnya O total sudah dihitung, baru Mn-nya dicari. Nomor 8. Kalian mencatat sendiri ya, ini yang dibahas. Nomor 8. Bilangan oksidasi atau bilox. Atom Cl terbesar. Tertinggi atau terbesar. NaCl berarti Cl-nya min 1. KClO kalau K-nya plus 1, O-nya min 2, maka Cl-nya tengah-tengah berarti Cl-nya min 1. Kemudian ada Cl2O. O min 2 berarti Cl-nya plus 1. Kan ini Cl2O. Kemudian ada Cl2O3. O-nya min 2 kali 3 min 6. Berarti Cl-nya juga harus plus 6. Berarti Cl di sini adalah plus 3. Kemudian ini CaClO4 kurung tutup 2. Ca-nya pasti ini 2 plus ya. Ca kan golongan 2. Lagi pula di sini juga sudah terlihat tertulis CaClO4 kurung tutup 2. Ca-nya plus 2. Berarti ClO4 itu 2 min. ClO4. Kok ClO4 2 min? ClO4 min 1 ya. ClO4 min 1. Kan ClO4 kurung tutup 2. Berarti Ca-nya plus 2, ClO4-nya min 1. Maka di sini Cl-nya berarti kalau O-nya min 2, Cl-nya plus 7. Yang terbesar berarti di sini. Biasanya Cl tertinggi itu kalau satu senyawa itu Cl-nya di tengah. Satu senyawa ada 3 unsur, kemudian Cl-nya di tengah. Cl-nya pasti tinggi. Karena kan biasanya diapitnya logam dengan non-logam. Apalagi non-logamnya biasanya O. O itu kan misalnya O-nya O4, O3. O min 2 dikali 4 dikali 3. Angkanya sudah minnya besar. Nah, kalau logamnya logam cuma golongan 1, golongan 2 kan
berarti Cl-nya untuk melengkapi nilai positifnya kan akan tinggi. Cl-nya pasti tinggi kalau di senyawa yang dia Cl-nya di tengah, diapit oleh logam dan non-logam. Sekarang kita lihat nomor 9. Diketahui persamaan reaksi CuO-H2, Cu-H2O. Oksidator dan hasil reduksi. Ya, saya ingatkan, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Reduksi berarti mengalami penurunan. CuO berarti Cu-nya ini plus 2, O-nya min 2. H2 ini unsur bebas, biloxnya 0. Cu unsur bebas, biloxnya 0. H2O plus 1 min 2. Oksidator dan hasil reduksi dari reaksi di atas. Oksidator adalah yang mengalami reduksi. Reduksi itu penurunan. Yang mengalami penurunan berarti Cu. Cu dari plus 2 ke 0. Hasil reduksinya juga Cu. CuO menjadi Cu ya. Ini oksidatornya kan CuO, hasil reduksinya Cu. Nomor 10. Diketahui persamaan reaksi. Reaksi di atas termasuk reaksi. Nah, ini kalian lihat ada unsur yang terdapat di beberapa senyawa. Ada unsur I ya. Unsur I ada di Ki, KiO3, dan I2. Di sisi kanan anak panah ada I2. Nah, kalau ada unsur yang terletak di 3 senyawa seperti ini, berarti kemungkinan besar unsur itu pasti mengalami perubahan bilox. Apalagi ada unsur bebasnya ya, I2 unsur bebas kan biloxnya 0. Nah, ini pasti mengalami perubahan. Saya ingatkan ya perbedaan disproporsionasi dan konproporsionasi. Kalau disproporsionasi itu reduktor dan oksidatornya sama. Kalau konproporsionasi itu berarti hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama. Ki berarti K-nya plus 1, I-nya min 1. Kemudian KiO3, K-nya plus 1. O-nya min 2. Berarti I-nya di tengah ini berarti plus 5 ya. O-nya kan min 2 kali 3, min 6. Berarti harus plus 6. K-nya plus 1, maka I-nya plus 5. Kemudian ini langsung kita ke I2. I2 itu 0 ya, unsur bebas. Nah, ini kenapa saya hanya menulis bilox untuk unsur-unsur yang ada I-nya. Nah, biasanya yang lain ini kemungkinan besar sih biloxnya tidak berubah. Yang berubah itu yang ini nih, ada I karena I terletak di 3 senyawa. Dan kemudian I-nya ada yang unsur bebas. Nah, berarti I-nya dari min 1 ke 0 mengalami kenaikan. Dari plus 5 ke 0 mengalami penurunan. Berarti ini hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama. Ini adalah konproporsionasi. Hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama.
Nomor 11. Ini nomor 11 sudah masuk hukum dasar. Sebanyak 10 gram padatan kalium klorat dipanaskan dalam wadah tertutup. Ada kata-kata wadah tertutup, berarti dalam sistem tertutup. Kalian ingat hukum kekekalan massa. Dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama atau tetap. Nah, ini ada KClO3 diuraikan KCl dan O2. Karena dalam sistem tertutup seharusnya masanya tetap 10 gram. Tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau terbuka, itu kan bisa saja ada zat yang menguap atau keluar, ada juga zat yang masuk dari luar. Oke, Alessandro. Ini beberapa izin. Ini ya, hukum Lavoisier ya, hukum kekekalan massa nomor 11. Jadi hukum Lavoisier ini perhitungan yang paling mudah. Kenapa paling mudah ya? 10 gram tetap 10 gram. Tidak ada massa berkurang atau massa bertambah. Tidak ada yang namanya massa sisa ya. Kalau massa sisa nanti di hukum dasar yang lain. Nomor 12. Tahap awal pembuatan asam sitrat dalam industri melibatkan reaksi oksidasi amonia yang menghasilkan nitrogen monoksida dan uap air menurut persamaan reaksi berikut ini. Volume nitrogen monoksida yang dihasilkan. Oke, ini mulai hukum tentang gas. Hukum gas, volumenya mengikuti koefisiennya. Di sini volume nitrogen monoksida yang dihasilkan pada reaksi 6 liter amonia. Berarti ini kita tulis amonianya 6 liter. Amonia koefisiennya di sini 4. Yang ditanyakan adalah volume nitrogen monoksida, NO. NO koefisiennya berapa? Koefisiennya 4. Tadi amonia koefisiennya 4, 6 liter. Berarti NO-nya ini juga 6 liter. Kalau misalnya yang ditanyakan volume H2O. H2O koefisiennya 6. Berarti caranya 6/4 dikali 6 liter. Seperti itu ya. Untuk gas-gas, dengan catatan semuanya gas, volumenya mengikuti koefisiennya. Nanti supaya kalian tidak mengantuk, ini ya, saya akan berikan pertanyaan ke kalian, terutama yang menutup kamera tanpa izin. Nomor 13. Magnesium dapat bereaksi dengan oksigen, membentuk oksida dengan perbandingan sebagai berikut. Baik, pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, perbandingan massa Mg dengan O dalam senyawa tersebut. Ini ada beberapa data yang ditanyakan perbandingan Mg dan O. Cara mencari perbandingan Mg dan O-nya, lihat yang massa Mg ditambah massa O, itu totalnya pas. Menjadi MgO ini massanya pas, tidak ada yang bersisa. Maka itu perbandingannya. Contohnya nih, ini 9 Mg-nya 9 gram, O-nya 10 gram. MgO-nya 15, berarti ada yang sisa. Karena 15, tapi ini terbentuknya 15, berarti ada 4 gram sisa. Kalau yang ada yang sisa-sisa berarti jangan gunakan untuk perbandingan. 15 tambah 8, 23. Berarti ini ada yang sisa. 24 tambah 12, 36. Ini ada yang sisa. Kita lihat yang terakhir. Nah, ini 24 dan 16 terbentuk 40, berarti pas. Tidak ada yang sisa. Berarti perbandingannya gunakan yang ini, 24 banding 16. 24 banding 16 disederhanakan. Menjadi 3 banding 2 ya. 24 dibanding 16.
Sejumlah 6 liter gas oksida nitrogen terurai membentuk 12 liter gas nitrogen dioksida dan 3 liter oksigen. Rumus molekul gas NaO gitu. Nah, ini Na-nya, A-nya saya buat miring ya, biar kalian tidak berpikir, oh Na natrium, bukan. Ini A dan B ya, kita mencari nilai A dan B-nya. Jadi ini unsur N dan unsur O-nya yang kita cari. NaOB terurai menjadi nitrogen dioksida NO2 oksigen. Kemudian ini volumenya, berarti untuk gas, volumenya ini bisa kita jadikan sebagai koefisien. 6 liter NaOB, ini koefisiennya 6, 12 liter nitrogen dioksida, 12, oksigennya 3. Nah, angka 6, 12, 3 ini bisa kita sederhanakan. Menjadi 3, 12, 6, 12, 3, berarti 2, 4, 1 ya. Dua, disederhanakan koefisiennya ya. Nah, sekarang kita hitung jumlah N di kanan anak panah dan jumlah O di kanan anak panah. Nah, ini saya akan bertanya. Saya lihat siapa yang... Jonavon ada? Halo, Jonavon. Oke, Jonavon, kameranya bermasalah kah? Jonavon, coba ini persamaan reaksi yang sudah saya tuliskan, sudah saya setarakan. Kamu bisa lihat di kanan anak panah, ini jumlah N dan jumlah O-nya berapa dan berapa. N-nya 12. Di kanan anak panah ini jumlah N-nya ada? Enggak, 12. ini yang disederhanakan ini. Oh, 4 sama yang baris 1. kedua. N-nya 4, yang di kanan anak panah ya, N-nya 4. O-nya ada berapa? Ya. 1. Jumlah O-nya ada? O, jumlah O. 2 ya. Dikali dengan koefisiennya, dikali dengan indeks angkanya ini, totalnya ada berapa? N-nya tadi 4. Ini kan 4 NO2 ditambah O2. N-nya 4. O-nya total berapa O-nya? 5. Masih 5 kan sih? 4 nih. Kan Ya, masih. O-nya di sini ada O2, kemudian ada 4 NO2. Maka O-nya total ada 10. 10 dari mana? 4 dikali 2 nih ya. NO2. 4 NO2. O-nya berarti yang ini yang di NO2, O-nya ada 8. Ditambah yang O2. 8 tambah 2, 10. Ayo. Sudah paham belum, Jonavon? Ya, paham. N-nya ada 4. Sebentar, saya tulis. O-nya ada 10. Kalau N-nya 4, O-nya 10, maka nilai A
Nilai A dan B yang di sisi kiri berapa? Jonavon. Nih, ini sudah saya tuliskan ya. N-nya total 4, O-nya total 10. Maka yang di sisi kiri, N dan O-nya kan berarti harus 4 dan 10. Maka angka NaOB, A-nya berapa, B-nya berapa? Halo, Jonavon. Ini di depan NaOB ada koefisiennya 2. Berapa A dan B-nya? Halo, Jonavon. 2,5. Berapa? 2, A-nya 2. A-nya 2, B-nya 5. B-nya. Berapa? 5. Ya, berarti senyawanya berarti N2O5. Ya, betul jawabannya 2 dan 5. N2O5. Kan koefisien depannya udah ada angka 2. Totalnya N-nya harus 4, O-nya total harus 10. Maka karena ada koefisien 2 di depannya, maka kan yang NaOB itu semua dikalikan 2. A-nya 2, B-nya 5. Baik, nomor 15. Pada wadah tertutup 4 gram logam kalsium dibakar. Ini ada kata-kata wadah tertutup ya. Berarti harusnya masanya tidak ada yang berkurang atau bertambah. Pada wadah tertutup 4 gram logam kalsium dibakar dengan oksigen menghasilkan kalsium oksida. Jika massa kalsium oksida yang dihasilkan adalah 5,6 gram, maka massa oksigen yang diperlukan adalah... Oke, ini banyak sekali yang izin off cam dan izin ke toilet. Ini wadah tertutup, berarti masanya seharusnya pas. Ca dibakar dengan oksigen menghasilkan kalsium oksida. CaO. Ca-nya 4 gram, oksigennya yang ditanyakan, CaO-nya 5,6. Nah, karena ini wadah tertutup, seharusnya jumlahnya pas. Berarti 4 ditambah oksigen sama dengan 5,6. Oksigennya berarti 1,6. Mudah ya. Kalau ada kata-kata wadah tertutup ya masanya berarti harus pas, tidak lebih, tidak kurang. Jawabannya berarti yang B. Oksigennya 1,6. Nomor 16. Suatu larutan asam klorida bereaksi dengan logam seng. Seng itu berarti zinc. Menghasilkan larutan seng klorida dan gas hidrogen. Persamaan kimia setara untuk pernyataan tersebut. Nah, ini sudah masuk materi tata nama. Seng
itu zinc, Zn, jadi bukan Sn ya, Sn itu timah. Ada kata-kata menghasilkan seng klorida dan gas hidrogen. Nah, gas hidrogen kan H2. Berarti kalau yang jawabannya H2O, H2O ini di bagian akhirnya ini kan salah ya. Gas hidrogen itu bukan H2O, H2O, tapi H2. Kemudian asam klorida HCl, logam seng Zn, nah berarti cari yang Zn ditambah HCl. Menghasilkan seng klorida. Kalian harus ingat zinc itu muatannya +2. Zinc ditambah Cl berarti ZnCl2. Jawabannya yang E. Nomor 17. Nah, 17 ini saya turunkan ya biar tidak terpotong. Nah, nomor 17 ada persamaan reaksi, tentukan koefisien A, B, C, D, E berturut-turut adalah. Unsurnya ini ada banyak, ada K, N, S, O, dan H. Nah, kalau soalnya ini seperti ini, pilihan ganda, bisa cara cepat dengan cara melihat optionnya. Melihat option gini, misalnya nih, melihat unsur K. Unsur K, ada KOH di kiri anak panah, ada K2SO4. Berarti koefisien dari B itu sama dengan 2C. Begitu ya, untuk K. K sama dengan B sama dengan 2C. Otomatis berarti B ini 2 kali lipatnya C. Nah, cari yang B-nya 2 kali lipatnya C. Berarti ini nih, 1, 2, 1, 2, 1. Nah, ini nih. Optionnya berarti antara B dan E. Kenapa? Option B dan E itu 1, 2, 1. Nah, ini juga yang E. 1, 2, 1. 2, 1. Berarti B-nya kan 2, C-nya 1. Nah, B itu 2 kali lipatnya C. Maka optionnya itu kalau tidak yang B, ya yang E. Jawabannya kalau nggak B, E. Kemudian, ini kalau kita tulis ya, 2, terus ininya 1. Kita cari lagi unsur N. Unsur N itu berarti ada di unsur N, ada di koefisien A dan koefisien B. A berarti ini 2A sama dengan B. 2A sama dengan D. Dari mana taunya 2A sama dengan D? Kalian lihat di sini yang N itu kan ada di NH4 2SO4. Berarti N-nya kan dikali 2. A dikali 2, berarti 2A. Kemudian koefisiennya NH3 itu D. Maka karena ini N harus jumlahnya sama, maka 2A sama dengan D. Nah, berarti cari yang nilainya A itu setengahnya nilainya D. Oh, option B dan E juga ya, sama ya. Option B dan E sama-sama D-nya 2 kalinya A. Ini 1, 2, 1, 2. Berarti yang terakhir kita cari yang koefisiennya E. Ini berarti, ini saya tulis D-nya 2. Nah. Seperti ini, sekarang kita setarakan. E-nya, E itu H dan O, H2O. Jumlah O total 4 ditambah 2, 6. 6. Ini 4 tambah 2, 6.
Terus O-nya di sini sudah ada di K2SO4, berarti O di sini koefisiennya 2. H-nya, kalau kalian lihat H-nya itu ada 8 ditambah 2, 10. 10, kemudian di sini sudah ada NH3, 2 kali 3, 6, berarti di sini H-nya tambah 4, berarti koefisiennya 2. Seperti ini ya, penyetaraan reaksi. Namanya penyetaraan reaksi, jumlah unsur kiri dan kanan harus sama. Berarti koefisiennya adalah 1, 2, 1, 2, 2. Jadi 1, 2, 1, 2, 2. 18, ini tata nama. Penamaan yang benar berikut ini. H2CO3 itu asam karbonat. Na2C2O4 ini natrium oksalat. Cu3PO4 ini tembaga 1 fosfat. AuI emas 1 iodida. Ini benar. Ag2O, Ag itu perak. Sedangkan di sini tulisnya raksa. Kenapa yang Cu plus PO4 3 min. Ini kan angka 3, ini kan kandungannya PO4. PO4 kan 3 min. Cu-nya plus 1, makanya ditulisnya Cu3 PO4 1. Nah, satunya kan tidak ditulis. Jadi ini harusnya tembaga 1. Jadi ini salah. Yang benar yang emas 1 iodida. Au itu emas, itu biloks muatannya bisa plus 1, bisa plus 3 ya. Contoh yang plus 3 misalnya AuCl3. Nah, itu berarti AU-nya plus 3. Kalau ini AuI emas 1 iodida. Rumus kimia dari asam klorida HCl, asam sulfat H2SO4, asam oksalat H2C2O4. Nah, kebetulan ini di optionnya yang ada HCl itu hanya option yang B. Ya pasti jawabannya yang B. HCl, H2SO4, H2C2O4. Nomor 20 ini masih tata nama, ini tata nama organik. Nama senyawa dan penggunaan yang benar dari senyawa berikut. Kloroform, kloroform itu untuk obat bius. Formaldehid itu formalin, formalin itu untuk mengawetkan mayat ya. CH3CO, CH3 ini aseton, aseton itu untuk membersihkan kutek. Amonia ini bisa untuk pupuk, urea juga untuk pupuk. Jadi yang benar adalah yang formaldehid untuk pengawet. Kloroform ini harusnya obat bius. Aseton pembersih kutek. Kalau lambang-lambangnya sudah benar, kloroform CH3, formalin atau formaldehid HCHO, aseton CH3CO CH3, amonia benar NH3, urea CONH2 2 kali. Yang untuk sterilisasi sama untuk antiseptik itu kandungannya kan alkohol ya. Kalian hand sanitizer yang selama ini digunakan kan itu kandungan alkoholnya tinggi ya. 70% ke atas lah kalau hand sanitizer itu. Nomor 21 ini masih tata nama. Nah, ini tata namanya tadi ada beberapa soal ya. Kalau besok kalian hanya 2 soal tata namanya. Rumus kimia dan nama senyawa yang benar. Dari tabel di atas. Diingat-ingat ya. OH- itu hidroksida. CO3 2- karbonat. PO4 3 plus amonium. Fe2 plus besi 2. SN4 plus berarti timah 4. Nah, tinggal digabung. Yang benar amonium klorat besi 2
hidroksida ini benar FeOH2. Kalau yang ini amonium klorat salah ya, bukan klorat. CO3 itu CO3 ini karbonat. Malah ini klorid. Nah, SnPO4 ini timah 4. Kalau timah 4 itu harusnya penulisannya timah 4 fosfat ya. SN3PO4 kurung tutup 4. Jadi SN3PO4 kurung tutup 4. Nah, itu baru timah 4. Nah, ini timah 4 hidroksida juga seharusnya SnOH4. (22) kita lewati dulu karena saya belum pernah berikan dan sepertinya tidak saya keluarkan. Kalau saya belum pernah berikan ya tidak saya keluarkan ya. Nomor 23. Jika pada keadaan standar STP. Diingat ya, STP 1 mol gas volumenya 22,4. Pada keadaan RTP volume 1 mol gas 24 liter. Jika pada keadaan standar STP volume dari 2,8 gram gas sebesar 2,24 liter, maka massa molekul relatif gas tersebut adalah 2,24 liter, berarti dia 0,1 mol ya, zat tersebut 0,1 mol. Kan berarti 2,24 dibagi 22,4. Zat tersebut molnya 0,1 mol. Masanya 2,8 gram. 0,1 mol sama dengan 2,8 gram dibagi mr. Maka mr-nya gampang banget. Siapa ya? Coba saya bertanya ke Axel. Axel, MR-nya berapa ini? Axel, halo? Axel ada? Ya, MR-nya berapa? Axel. Halo, Miss. Iya, nilai Axel lah. Nilai MR-nya berapa? 28. Ya, mudah sekali angkanya ya. 0,1 sama dengan 2,8 dibagi MR. MR-nya 28. Jumlah partikel, oke. Jumlah partikel yang terkandung dalam 3 mol. Saya ingatkan lagi ya, jumlah partikel dalam 1 mol adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau 3 mol berarti dikali 3. 18,06 kali 10 pangkat 23. Atau ini nih apa, harusnya jawabannya option yang D, tetapi ini pangkatnya harusnya 24. Ya. Ini mungkin karena keseringan saya menggunakan pangkatnya minus ya. Kalau pangkatnya minus sama pangkatnya positif kan berbeda. Ini seharusnya 1,806 kali 10 pangkat 24. Tadi kan 18,06 kali 10 pangkat 23.
Kalau dijadikan 1,8, 1,806 berarti pangkatnya 10 pangkat 24. Nah, ini tadi saya pangkat 22, berarti mungkin saya masih terngiang-ngiang dengan pangkat negatif ya. Ini waktu itu sepertinya nomor 24 ini bonus ya. Kalau tidak ada jawabannya bonus. Volume 8,5 gram amonia pada 0 derajat Celcius 1 atm. Sudah ada keterangannya, 0 derajat Celcius 1 atm itu keadaan STP. Kita cari dulu mol. Mol lambangnya N kecil. Berarti 8,5 dibagi NH3. 14 tambah 3, 17. Delapan koma lima dibagi 17. 8,5 bagi 17 setengah ya. 8,5 kan setengahnya 17. Setengah atau 0,5 mol. 0,5 mol itu berapa liter pada keadaan STP? Kalau 1 mol 22,4, 0,5 mol berarti setengahnya 22,4. 11,2 liter. liter. Nah, ini kan angka-angkanya ini ya mudah dibagi dan dikalinya. Massa dari 3,01 kali 10 pangkat 20 atom unsur Cu. Kita mencari mol dulu. Mencari molnya berarti 3,01 kali 10 pangkat 20 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. 0,5 kali 10 pangkat minus 3. 5 kali 10 pangkat min 4. Molnya 5 kali 10 pangkat min 4. Dari mana? Dari 3,01 kali 10 pangkat 20 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini saya tadi sempat kepencet. Jumlah molnya. Loh, kok pencet lagi? Ini saya mau pencet admin. Admin kok jadi ngeklik yang lain sih. Minta tolong hostnya yang admit ya. Nah, silakan hostnya yang bantu admit. Masa kali M 0,5 dikali ribet. Ya, saya cari
Sebentar. 0,031. Ini hitungan saya 0,031. 317. Kalau kalian menghitung kok jawabannya berbeda, langsung bilang ya. Ini saya 0,005 kali 63,5 sih 0,0317. Baik, nomor 27 dan seterusnya silakan untuk kalian latihan supaya kalian belajar lagi materi-materi yang sudah-sudah. Waktunya tinggal 5 menit ya, biar kalian tidak pusing dengan ini kan sudah mulai nomor 20-an ini semuanya perhitungan. Nah, itu perhitungan semua. Kalian silakan coba. Silakan dicoba sampai esai, tidak apa-apa ya. Meskipun besok kalian PAT-nya kan hanya 30 soal dan tidak menggunakan esai. Tapi kan kalian jadi lagi materi-materi yang sebelumnya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, yang untuk remedial stoikiometri ada 4 orang ya. IPA 1 ada 4, IPA 2 ada 4 orang. Saya sudah kirimkan tugasnya melalui Google Classroom. Dikumpulkan paling lambat besok. Besoknya bisa sampai paling lambat besok malam jam 23.59. Jadi kalau nanti pulang sekolah mau mengerjakan atau nanti sore atau nanti malam atau besok pagi atau jam istirahat masih bisa karena Google Form tinggal ngeklik harusnya waktunya tidak terlalu lama. Oke, tidak ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada saya tutup. Silakan nomor 27 dan selanjutnya kalian coba kerjakan sendiri. Kalau ada yang bingung, ya boleh ditanyakan lewat chat. Mohon maaf kalau terkadang yang chat saya balasnya agak ini gitu ya. Mungkin saya sedang mengerjakan tugas yang lain. Tapi sebisa mungkin saya akan membalas setelah saya renungkan dulu gitu ya. Misalnya nanya hitungan gitu kan. Oh iya, nanti ya. Saya hitung dulu. Atau nanya nilai ulangan. Nah, kalau nilai ulangan saya pas misalnya jauh dari laptopnya mati ya. Nanti saya buka dulu laptopnya. Ada yang bertanya, Bu, saya salah nomor berapa? Saya cari-cari dulu. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya sudahi. Terima kasih, selamat siang.